Pendidikan adalah gerbang mengubah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar? Semoga selalu sehat, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan belajar sosiologi dengan materi individu, kelompok, dan hubungan sosial. Pada materi kali ini, kompetensi dasar 3.2 yaitu mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Sedangkan kompetensi dasar 4.2-nya yaitu mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan sosial di masyarakat. Individu. Pengertian individu. Kata individu berasal dari bahasa Latin, yaitu individuum, yang berarti terbagi atau kesatuan terkecil. Individu berarti orang, seseorang, atau perorangan. Beberapa alasan yang mendorong individu membentuk masyarakat antara lain: 1. Faktor reproduksi. Faktor reproduksi yaitu adanya keinginan individu untuk melanjutkan keturunannya, yaitu dengan menikah. 2. Mencari kekuatan bersama. Mencari kekuatan karena adanya kesadaran individu yang lemah, sadar bahwa dirinya itu tidak dapat melakukan segala sesuatunya sendiri. 3. Adanya perasaan diuntungkan. Adanya perasaan diuntungkan ketika berhubungan dan bergabung dengan individu lain. Karena sebagai manusia, kita pasti akan membutuhkan pertolongan orang lain, membutuhkan bantuan orang lain. Begitu juga dengan orang lain, membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan bantuan kita. 4. Terdapat berbagai kesamaan antar individu, seperti keturunan, nasib, kebudayaan, dan teritorial. Misalnya, sebagai keturunan orang Jawa, kita akan senang bergaul atau berkelompok dengan sesama orang Jawa. Kebudayaan, sebagai sesama orang Madura misalnya, kita akan senang bergaul dengan orang Madura. Atau bisa dilihat dari kesamaan teritorial, sama-sama orang pegunungan, sama-sama orang pesisir, akan senang bergaul dengan orang yang sama-sama dari daerah tersebut. Selanjutnya yaitu kelompok. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi, sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa saling memiliki. Ibaratkan saja ketika kita sama-sama kelompok besar siswa SMA Yayasan Pupuk Kaltim, kita akan saling berinteraksi. Dari interaksi itu akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan rasa saling memiliki SMA Yayasan Pupuk Kaltim, serta menumbuhnya rasa kebersamaan. Oh, aku dan dia sama-sama siswa SMA YPK. Oh, aku dan dia sama-sama siswa kelas 10 IPS 1, dan lain-lain. Hasrat manusia atau kepentingan pokok manusia yang dibawa sejak lahir, mengapa ia ingin berkelompok, ada dua. Yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya. Keinginan untuk hidup bersama dengan manusia lain di sekelilingnya. Misalnya kamu ingin bertetangga dengan si A di sebuah perumahan. Atau misalnya kamu ingin bergabung dengan si A dalam sebuah ekstrakurikuler atau dalam sebuah hobi yang sama. Yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alam. Syarat dapat dikatakan sebagai kelompok sosial antara lain sebagai berikut. 1. Memiliki kesadaran. Memiliki kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan.
Misalnya kalian sadar bahwa kalian siswa SMA YPK. Kalian sadar bahwa kalian ini warga Kota Bontang. Kalian sadar bahwa kalian warga BSD, BTN, dan sebagainya. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik. Adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Contohnya, ketika kalian meminjamkan barang ke temanmu, suatu saat kamu juga akan membutuhkan barang yang lain dari temanmu. Yang ketiga, memiliki struktur, memiliki kaidah dan pola perilaku yang sama. Jadi, dalam suatu kelompok itu terdapat struktur. Misalnya, kelompok RT, terdapat ketua RT, terdapat sekretaris, terdapat bendahara, dan sebagainya. Kaidah artinya aturan atau norma-norma yang berlaku dalam suatu kelompok tersebut. Misalnya, di kelas 11 IPS 2 ada aturan yang tidak mengerjakan piket akan didenda 5.000 atau berapa. Dan pola perilaku yang sama. Pola perilaku antar anggotanya sama karena ada aturan yang sama. Yang keempat, bersistem dan berproses. Bersistem itu artinya bahwa kelompok tersebut memiliki suatu sistem yang berlaku di kelompok tersebut. Berproses itu maksudnya kelompoknya itu terbentuk dalam waktu yang lama, tidak tiba-tiba terbentuk, tiba-tiba berjalan. Jadi suatu kelompok itu harus terbentuk dulu, berjalan beberapa waktu, baru dapat dikatakan bahwa itu suatu kelompok. Syarat yang kelima yaitu adanya faktor pengikat yang dimiliki anggota kelompok. Faktor-faktor pengikat itu antara lain seperti kepentingan yang sama, tujuan dan ideologi yang sama. Kepentingan yang sama misalnya kelompok belajar memiliki kepentingan yang sama-sama akan belajar mata pelajaran tertentu. Terus tujuan dan ideologi yang sama. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya lebih paham materi tersebut. Ideologi itu sama dengan pemikiran. Selanjutnya yaitu hubungan sosial. Pengertian dari hubungan sosial itu sendiri adalah hubungan timbal balik antar individu dan saling memengaruhi satu sama lain atas dasar kesadaran saling tolong-menolong. Unsur utama yang mendasari suatu hubungan sosial adalah interaksi sosial. Jadi, kalau ada interaksi sosial, ada kontak dan ada komunikasi, berarti sesuatu itu disebut dengan hubungan sosial. Suatu hubungan bisa disebut interaksi sosial jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-ciri yang pertama yaitu memiliki norma sosial. Interaksi harus berpedoman pada norma atau kaidah atau aturan sebagai acuan seseorang dalam berperilaku. Jadi ketika kita berperilaku harus ada aturannya. Ketika kita berada di Indonesia harus menggunakan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang kedua, hubungan timbal balik. Adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain. Artinya, ada hubungan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Maksudnya, antara kita dengan orang lain saling bermanfaat, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, adanya reaksi dari pihak lain atas komunikasi tersebut. Jadi, ketika kita berkomunikasi, ada reaksi dari orang lain. Mereka menjawab pertanyaan kita, mereka menanggapi pertanyaan atau pernyataan kita. Selanjutnya yang keempat yaitu harus mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Jadi ketika kita melakukan hubungan sosial, kita harus memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Artinya maksud dan tujuan itu baik untuk apa kita melakukan hubungan sosial dengan si A, dengan si B, dengan si C.
Yang kelima, interaksi sosial bersifat positif, dinamis, dan berkesinambungan. Positif yaitu sesuatu yang kita bicarakan, yang kita komunikasikan itu merupakan hal yang baik. Terus bersifat dinamis, artinya komunikasi itu tidak melulu tentang satu topik, tapi bisa berbagai macam topik. Dan berkesinambungan, artinya nyambung. Kita tuh sedang ngomongin apa sih? Nah, itu tadi kita sudah membahas tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Untuk interaksi sosial dan seterusnya akan bersambung di part 2. Terima kasih telah memperhatikan pembahasan kali ini dengan seksama. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.